Jam 4 loh. Nggih. Saya hormati Ibu Ketua PKK Putri Utami, dan yang saya hormati juga kader-kader kesehatan dan juga warga Kelurahan Wonodri RW 11. Puji syukur kami panjatkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan kesempatan pada sore hari ini dalam acara musyawarah warga dengan tema hipertensi dan stunting. Semoga acara ini berjalan lancar tanpa halangan apapun. Bapak dan Ibu RW 11 nggih, Kelurahan Wonodri, terus yang saya hormati juga Bapak Ibu RT, yang saya hormati juga Ibu-ibu kader, Bapak kader mungkin ya, tadi saya lihat ada Bapak-bapak satu. Iya, dan teman-teman mahasiswa kelompok saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua dapat berkumpul di Balai RT 1 hari ini tanpa satu halangan apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk mengikuti musyawarah warga kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuannya selama ini, selama kami di RW 11 ya Bapak dan Ibu. Mohon izin sekalian, saya belum perkenalkan lagi ya, lupa ya. Perkenalkan, nama saya Amalia Bu. Kebetulan saya penanggung jawab mata kuliah di sini, perwakilan dari teman-teman kami. Kami mahasiswa Undip, kan sudah perkenalan ya Bu ya, sudah ketemu ya kemarin. Kami praktiknya di Puskesmas Pandanaran Semarang. Jadi tetap di bawah Puskesmas kita di sini untuk melaksanakan musyawarah warga terkait masalah hipertensi dan stunting. Begitu. Karena itu kami mohon bantuannya untuk ibu-ibu kader dan Bapak RW, Bu RW untuk membantu begitu Bu, membantu mensukseskan program kami yang akan kami laksanakan di RW 11. Itu saja Ibu dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat ya Bu ya untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di pos serbaguna ini, ibu-ibu dari RW 11, para kader dan ibu ketua RT, bersama adik-adik dari mahasiswa Fakultas Kedokteran ini, betul ya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari mahasiswa ini yang telah memprakarsai pertemuan pada malam hari ini. Saya pakai kacamata itu. Jadinya malam ya Pak. Saya mohon maaf, saya sering pakai kacamata itu, tapi setelah operasi mata saya agak nggak nyaman kalau nggak pakai kacamata. Jadi ada apa? Ya, operasi katarak, jadi apa efeknya kurang. Ya, sekali lagi ya, terima kasih dan mohon maaf selama adik-adik ada di RW 11 ini kami sendiri kurang banyak memantau ya, jadi tak biarkan adik-adik jalan sendiri
kesana kemari ya lebih gede, jadi ya pintar-pintar. Alhamdulillah ternyata juga mungkin bisa mengadakan musyawarah ini maksudnya dari hasil adik-adik ini keliling di wilayah kita di RW11 ini. Juga terima kasih pada ibu-ibu yang mungkin tentunya sudah menerima kehadiran mbak-mbak dari UNDIP ini dan membantu kalau dibutuhkan penjelasan dan sebagainya. Pada sore hari ini nampaknya akan mbak-mbak dari UNDIP ini akan menyampaikan temuan-temuan barangkali yang ada di sini, terus menjelaskan lebih jauh bagaimana stunting dan mengatasinya atau hipertensi. Di sini yang darah tinggi roto agen sebelah itu. Jadi bagaimana apa itu hipertensi dan bagaimana mengatasi. Apakah adik-adik ini juga termasuk kayak koas begitu? Iya. Iya. Ini Koasnya koas perawat. Perawatan ya. Iya. Di sini ada ibu-ibu yang paling ganteng, Pak Yu, ini ketua RT 8 ini. Beliau luar biasa. Ibu-ibu juga masuk, bapak-bapak masuk. Karena Bu Wali Kota juga suaminya jadi ketua PKK, jadi beliaunya juga begitu. Ya intinya kami sangat bersyukur bahwa adik-adik bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di Wonodri ini walaupun iya begitu adanya, tapi bisa membawa manfaat yang baik buat adik-adik ya, khususnya untuk perkuliahannya, bisa menambah wawasan dan sebagainya. Dan juga bagi warga kami juga akan menambah wawasan dengan pengetahuan yang nanti akan disampaikan oleh adik-adik dari UNDIP. Kiranya itu, sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 izin menyampaikan terkait temuan kami mengenai masalah kesehatan hipertensi dan juga masalah kesehatan terkait stunting. Sebelumnya di sini kami sudah melakukan survei yang dibantu juga oleh ibu-ibu kader kesehatan yang telah kami lakukan dengan mengunjungi warga RW 11 dengan sejumlah 30 warga dengan penderita hipertensi dan resiko hipertensi, dan juga kami melakukan pengkajian kepada ibu dengan balita dan dengan ibu hamil. Yang pertama ini mengenai temuan kami mengenai masalah kesehatan hipertensi, yaitu perilaku manajemen hipertensi pada warga RW 11. Di sini kami menemukan bahwa perilaku manajemen hipertensi seperti pola makan, gaya hidup, olahraga, terus juga terkait kontrol rutin kesehatan, cek tekanan darah, kemudian terkait konsumsi obat, itu kami menemukan bahwa tingkat perilaku manajemen hipertensi pada warga RW 11 di sini dalam kategori sedang. Lalu terkait aktivitas dan olahraga pada warga RW 11 yang kami survei, kami temukan bahwa sebagian besar warga itu kadang-kadang melakukan aktivitas dan olahraga. Yang dimana ada beberapa warga yang menyatakan alasan tidak melakukan aktivitas olahraga itu karena sudah melakukan aktivitas fisik pekerjaan rumah, ya seperti itu, ya sehingga tidak melakukan olahraga. Lalu juga ada yang sibuk oleh pekerjaannya sehingga tidak melakukan olahraga. Oke. Lalu selanjutnya, yaitu di sini ada perilaku manajemen hipertensi terkait pola makan, yaitu pembatasan konsumsi rendah garam. Di sini kami menemukan bahwa sebagian besar warga dengan hipertensi maupun resiko hipertensi ini, sebagian besar sudah kadang-kadang sudah melakukan pembatasan asupan garam pada makanannya. Dan temuan kami menemukan alasan beberapa warga yang belum bisa membatasi asupan garam karena selera dengan makanan yang gurih-gurih seperti itu. Lalu di sini untuk perilaku cek tekanan darah pada warga, yang kami temukan bahwa sebagian besar warga RW 11 ini sudah kadang-kadang melakukan cek tekanan darah rutin. Oke, di sini kami temukan alasan dari warga yang tidak cek tekanan darah rutin mungkin dari
kegiatan yang sibuk bekerja sehingga tidak melakukan atau menyempatkan untuk melakukan pemeriksaan di program Posbindu maupun Proksila. Lalu selanjutnya, nah di sini ada perilaku kepatuhan minum obat dari warga dengan hipertensi maupun resiko hipertensi. Di sini kami menemukan bahwa sebagian besar warga itu termasuk kadang-kadang patuh dalam meminum obat rutin anti hipertensi. Di sini kami menemukan bahwa beberapa warga yang tidak rutin mengkonsumsi obat hipertensi itu karena lupa, dan ada yang karena takut kena ginjal karena terlalu sering meminum obat, lalu juga ada yang tidak bisa meminum obat seperti itu karena rasa yang pahit, jadi tidak bisa meminum obat secara rutin. Lalu di sini ada perilaku berhenti merokok. Di sini juga melakukan perilaku merokok ini merupakan salah satu perilaku manajemen hipertensi, di mana yang kami temui ini bahwa sebagian besar warga dari yang kami survei ini sudah sebagian besar ini merupakan perilakunya itu tidak merokok, dan ada 10% warga ini yang masih merokok, dan alasan tidak berhenti merokok karena sudah merupakan kebiasaan rutinitas, jadi sehingga tidak bisa untuk berhenti merokok. Iya. Iya, betul. Lalu selanjutnya terkait pengetahuan hipertensi, di sini kami melakukan survei dengan beberapa pertanyaan mengenai hipertensi yang menyangkut diet hipertensi dan juga pengelolaan hipertensi. Di sini sebagian besar diketahui bahwa pengetahuan hipertensi pada warga RW 11 ini dalam kategori rendah. Jadi masih kurangnya pengetahuan terkait manajemen hipertensi seperti itu. Lalu di sini juga ada pandangan hipertensi pada warga RW 11. Pada 30 warga yang kami survei ini ditemukan bahwa sebagian besar warga memandang hipertensi itu sebagai penyakit yang perlu diwaspadai. Oke, selanjutnya ini ada terkait dukungan keluarga ya. Dukungan keluarga ini berupa anggota keluarga yang mengingatkan anggota keluarganya untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga pola makannya, untuk meminum obat. Di sini didapatkan bahwa dukungan keluarga terkait dalam manajemen hipertensi ini sebagian besar dalam kategori sedang ya, 40%. Lalu di sini ada juga terkait mengikuti program Posbindu. Di sini sudah sebagian besar warga ini terkait kepatuhan mengikuti program Posbindu itu adalah sebagian besar tidak menentu untuk rutin mengikuti kegiatan Posbindu yang dengan alasan tadi waktunya bertabrakan dengan kegiatan pribadi yang bekerja sehingga tidak sempat untuk melakukan pengecekan kesehatan kegiatan Posbindu seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada hasil wawancara yaitu beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada kader kesehatan dan juga beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada warga yang kami survei. Di sini didapatkan bahwa hasil wawancaranya terkait hambatan dari keberjalanan program Posbindu itu adalah ketersediaan kader kesehatan yang sedikit di RW 11. Lalu juga ada keterbatasan dari individu untuk meluangkan waktunya untuk datang ke acara cek kesehatan Posbindu karena waktunya bersamaan dengan acara lain sehingga menyebabkan individu tersebut tidak melakukan pengecekan kesehatan secara rutin ke Posbindu setiap bulannya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kami juga melakukan pengkajian survei terkait masalah kesehatan stunting dan di sini yang kami temui yang ada masalah itu pada kondisi psikologis ibu dengan balita dan kondisi psikologis ibu hamil, yang dimana pada kondisi psikologis ibu dengan balita ini termasuk dalam kategori
sebagian besar dalam kategori tidak mengalami stres, dan juga ternyata ada beberapa terdapat ibu dengan balita ini yang mengalami stres ringan dan stres berat, dan juga ada berapa persen itu? 33% mengalami stres ringan pada ibu hamil. Yang dimana setelah kami kaji lebih lanjut mengenai penyebab stres yang dialami ibu dengan balita dan ibu hamil ini adalah gaya hidup yang monoton, di mana ibu tersebut mengatakan merasa lelah dengan aktivitasnya yang berulang seperti itu. Oke, selanjutnya ada hasil wawancara terkait masalah kesehatan stunting juga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, saya izin untuk melanjutkan pemaparan materi tentang hasil wawancara terkait masalah stunting ya. Jadi dari pekajian data yang sudah kami temukan, dari hasil wawancara didapatkan bahwa ada hambatan dalam keberjalanan program posyandu, di mana terdapat ibu dengan balita yang tidak rutin membawa anaknya ke posyandu dengan alasan karena waktu yang tidak ada acara lain, jadi waktunya itu tidak bisa bersamaan. Lalu ada juga terdapat orang tua yang menganggap stunting itu sebagai stigma negatif, sehingga orang tua tersebut tidak enggan menerima informasi mengenai stunting. Lanjut. Jadi dari data-data yang tadi sudah kami sampaikan, kami merangkum ada beberapa masalah mengenai hipertensi dan juga stunting. Ini bagian hipertensi dulu. Jadi ada keterbatasan sumber daya manusia, yaitu jumlah kadarnya yang sedikit. Jadi tidak semua RT itu ada kadarnya begitu. Jadi ada kekurangan dalam kadar. Lalu ada juga waktu pelaksanaan posyandu yang bersamaan dengan acara lain, sehingga peserta yang datang di posyandu itu yang seharusnya mungkin bisa 20-30 itu yang datang hanya belasan. Lalu selanjutnya masih banyak ditemukan ya warga yang kurang mengetahui dampak merokok bagi hipertensi, warga yang kurang tahu pentingnya cek tekanan darah rutin. Didapatkan juga warga yang kurang mengetahui pentingnya aktivitas olahraga untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Lalu pada warga hipertensi juga ditemukan masalah perilaku tidak rutin minum obat karena tadi rasanya pahit, sulit menelan. Lalu ada juga yang menganggap minum obat itu nanti kena ginjal gitu. Lalu ditemukan juga masalah masih banyak yang tidak membatasi konsumsi garam ya, karena selera sudah biasa makan asin-asin. Selanjutnya untuk masalah stunting, di sini kami menemukan masalah hampir sama dengan yang hipertensi terkait keterbatasan kadar NID. Lalu selanjutnya untuk waktu pelaksanaan posyandu juga bersamaan dengan kegiatan pribadi oleh ibu ya, jadi tidak rutin setiap bulan membawa anaknya ke posyandu. Lalu yang ketiga ada masalah tadi tentang stigma negatif tentang stunting, sehingga orang tua itu kalau mendengar stunting itu rasanya kayak malu atau takut gimana, takut anaknya kena stunting gitu, jadi ingin mendapatkan penyuluhan atau stunting gitu. Lalu pada stunting kami juga menemukan masalah tadi ya, ibu dengan balita itu masih banyak yang merasa stres, merasa jenuh dengan aktivitas yang berulang sebagai ibu rumah tangga. Lalu ibu dengan balita dan juga ibu hamil mengatakan bahwa kalau stres itu merasa ada stres, merasa perasaannya jenuh itu hanya menonton tidur dan menonton TV, tapi keluhan stresnya itu masih tetap dirasakan. Jadi
terkait tadi berdasarkan hasil pengkajian kami dan juga masalah yang sudah kami sampaikan, kami berencana memiliki melaksanakan program ya Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mengatasi masalah masalah di hipertensi dan juga stunting di RW 11 ini. Yang pertama, ada penambahan jumlah kader di setiap RT, begitu. Jadi di setiap RT itu bisa ditambahkan satu, begitu. Jadi jumlah kadernya itu tidak terbatas. Lalu yang kedua, ada koordinasi dengan kader untuk memfasilitasi warga yang belum datang ke Posyandu dan juga Pospindu untuk melakukan pemeriksaan di rumah salah satu kader. Jadi misalnya ada beberapa warga yang tidak datang ke Pospindu karena tadi waktu bertabrakan dengan waktu yang lain, jadi tidak bisa datang ke Posyandu. Warga tersebut bisa datang ke rumah salah satu kader untuk melaksanakan pemeriksaan, begitu. Jadi program Pospindu dan juga Posyandu itu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, gitu. Lalu kami juga berencana melakukan program pendidikan kesehatan terkait hipertensi. Ada tentang urgensi cek tekanan darah. Lalu pendidikan kesehatan mengenai bahaya merokok pada penderita hipertensi dan juga melakukan aktivitas fisik. Mungkin nanti kita bisa melakukan senam hipertensi, begitu Bu. Kita membuat program, menentukan hari, nanti kita bisa melakukan senam hipertensi bersama-sama. Lanjut ya Ibu-ibu, untuk terkait stunting, kami berencana melakukan program pendidikan kesehatan terkait stunting, yaitu pengertian stunting, pencegahan penanganan, dampak stunting, dan juga pentingnya penanganan stunting sejak dini. Lalu yang terakhir, untuk mengatasi stres pada ibu hamil dan juga ibu balita, kami berencana melakukan program terapi yoga untuk ibu hamil dan juga ibu balita untuk mengurangi stres yang dirasakan. Mungkin Bapak Ibu, ini kami izin melanjutkan ada yang ini mungkin saya menanyakan terkait program dari Bapak Ibu, ada yang ingin mengusulkan tidak program yang perlu kami lakukan baik menindaklanjuti masalah kesehatan hipertensi maupun stunting. Kalau mau ada misalnya pemeriksaan mungkin nggak apa-apa. Dalam arti ya nanti kita ganti nggak apa-apa Mbak, misalkan bulan, terus cek bulan, cek apa itu. Tapi kan nggak setiap bulan kan, kalau cek bulan itu ada 2 hari sekali. Kalau menurut ya paling nggak misalnya seminggu sekali ada nggak apa-apa. Yang mau tapi Mbak Ibu memang melanjutkan program, maksudnya apa yang harus dilakukan Mbak I, yaitu kita dilakukan cek. Nah, kalau saya kan ingin kontrol di dokter, itu harus 2 hari sekali. Karena selama di sini tensi itu harus diubah. Karena saya punya alatnya, tapi kan yang anak rumahnya dan dia harus seminggu sekali. Pasti sebaiknya katanya 2 hari sekali cek. Karena cek gula. Gula tensi kadang ini saya tes ya 115, nanti sore tahu-tahu 200, paginya lagi 120. Kan tidak tentu, gula itu setiap saat berubah. Mungkin usulan dari Ibu itu terkait program pengecekan rutin ulang ya Bu. Gula, tensi, apa, tapi seperti di RW itu kegiatan posyandu itu kan, tapi bayar nggak apa-apa. Kita mengganti alatnya. Mungkin ini nanti akan kami masukkan ke daftar terkait rencana program kami ke depannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menambahkan usulan? maaf ya Mbak, saya mau menambahkan sedikit. Setiap ada pos vigilansinya kan itu banyak sekali yang datang ya, sedikit. Dan yang sudah pernah datang pun nggak pernah datang. Terus saya tanyain, Bapak kok kenapa nggak cek lagi gitu ya? Aku nggak mau ngecek lah, kalau ngecek sampainya
sekalian kalau suruh bayar nggak apa-apa. Obatnya tuh dipisah sendiri, suruh ngambil di puskesmas. Sedangkan orang yang bersangkutan itu kan tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa, makanya dia nggak pernah datang lagi. Itu banyak tuh seperti itu. Mintanya yang lansia itu kalau ketika berobat di sini sampai pada cek ada obatnya seperti itu. Ya ini ya masalahnya terkait obat mungkin. Sebetulnya karena dulu pernah kita mengadakan obat memang dilarang, bukan kita tidak bisa atau tidak mau, ikut dilarang, sehingga ada dokter pun di sini, dokter pun tidak mau ngasih. Dan kita kalau lansia ada dokter spesialis malah kadang-kadang 2 jam, dokter itu pun nggak berani ngasih karena itu dilarang. Hanya mari sih saran untuk seperti ini. Ini kadang-kadang kan kita jadi bukan kitanya yang nggak mau. Dulu pernah kita kasih obat sih, kita mengadakan di rumah, ada obat gratis malah cuma lama-lama memang nggak boleh sudah. Jadi kalau memang yang periksa itu membutuhkan dari itu kita kirim ke puskesmas. Seperti contohnya kemarin Pak Nurohim, karena tensinya tinggi kita kirim ke sana. Bayar nggak Bu Nur? Tidak, enggak toh, ini ya enggak. Jadi bukan karena RW tidak bisa menyediakan obat, tapi karena tidak diperbolehkan, ada larangan. Jadi dokter yang membantu kita itu 3 itu spesialis semua. Jadi ada dokter, cuman obat tidak diperbolehkan. Ya, dulu sudah sering saya memberi pengertian lewat kalau PKKMB. Jadi masalah lagi itu sudah sering kita ungkapkan. Ya, kalau begitu kan nanti bisa saya tinggalkan ke orangnya. Iya. Ya, jadi biar nggak salah paham gitu loh Bu. Oke, mungkin terkait tadi program penambahan pemberian obat dari kami juga tidak ada wewenang Bu untuk dapat memberikan obat kepada warga yang menderita hipertensi atau membutuhkan obat, karena wewenangnya itu jadi kata Bu RW itu rekomendasinya datang ke puskesmas itu apabila membutuhkan obat seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ambar. Mungkin itu saja karena keterbatasan waktu ya. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian simpulan. Penyampaian simpulan dari musyawarah ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Meita. Kepada Meita dipersilakan. Sebelumnya terkait dengan program pusat kami berarti tidak ada tanggapan yang diberikan tambahan jumlah kader, senam saat Jumlah kader itu bisa sih itu kawasan koordinasi dengan kader untuk memperkuat keluarga. Ya memang penting itu Mbak. Iya. Penting sekali ini. Karena kadang-kadang memang informasi walaupun kita sudah share, sudah diumumkan di masjid, kadang juga orang mengatakan aku nggak dengar kok. Ada HP yang seperti itu. Jadi memang kalau mungkin ada di setiap ada kader itu yang oyak-oyak ya. Sebetulnya setiap itu sudah ada kader ya. Jadi tiap-tiap ibu PKK itu kan sebagai kader juga. Nah mereka membentuk sendiri kader di RT masing-masing. Di tempat saya sudah itu di grup sudah, kalau ada pengumuman apa di RW saya share Langsung sebenarnya. Cuma memang karena kan ya itu Mbak, kadang ada warga yang males-malesan, dipikir kita tidak punya penyakit kan gitu. Sebetulnya sudah bagus sih di sini programnya bagus semua. Pendidikan kesehatan terkait hipertensi itu paling seperti penyuluhan seperti ini. Iya, penyuluhan gampangnya. Enggak, nanti hasilnya itu kan Mbak di share atau di share ke WA-nya Ibu RT, biar disampaikan harus pertemuan.
misalkan ada tip-tip ya, tip-tip dari adik-adik apa memang ada pendapat dari mana untuk mengatasi hipertensi, perilaku orang kena hipertensi, perilaku yang harus apa bisa mungkin kirim ke kami nanti share ke ada ke info PKK ke Jadi izin meluruskan, jadi sebenarnya pertemuan musyawarah warga ini nanti ada kelanjutannya lagi Pak. Jadi ini musyawarah warga ya. Yang pertama kan saat kita keliling buat cari informasi itu yang pertama. Lalu yang kedua ini terkait dengan penyampaian program yang akan dilakukan. Musyawarah warga yang ketiga baru pelaksanaan programnya yang terkait bulan seperti itu. Berarti nanti ini yang datang yang ketiga itu warganya Pak, warganya sama ibu-ibu. Nanti lebih banyak ya. Iya. Oke. Nanti Kalau misalkan ini usulan ya Mbak, ini mumpung masih tanggal 2 atau nanti kan PKK itu tanggal 3, perwakilan aja 2 orang mendatangi pas acara kegiatan PKK. Tapi maaf, jangan banyak, 2 aja dibagi. Kita kan akhirnya jadi orang, mungkin 2 orang mendatangi pertemuan pertemuan FP2 itu Mbak, itu malah lebih yang kalau nanti datangkan orang yang belum tentu semua datang itu ya juga terus yang lebih baik gitu aja itu saya kira malah dapat terlaksana. Jadi ya itu 2 orang aja, maaf kayaknya karena saya kalau tempatnya itu juga yang ketempatan kan tempatnya juga kecil-kecil. Jadi mengenai waktu PKK itu kapan bisa diinformasikan masing-masing dia. Kita juga keterbatasan waktu nggak cuma sampai 6 Desember. 6 Desember. ya sudah. Berapa terakhirnya itu 6 PKK tanggal Sampai tanggal berapa? 16. Oh, masih sampai biasanya tanggal muda itu. Maksudnya ini kalau kita datang ke PKK RW 1 tapi nanti kan datangnya RW 6 kita nggak bisa datang malah takutnya Pak, kan memang pada waktunya itu sampai tanggal 16 Pak, cuman kan kita harus selesai 1 minggu sebelum tanggal itu ya. Kan laporan-laporan dan ujian-ujian lainnya gitu Pak. Nah itu mungkin sebenarnya sih kami mau saja ya Bu mempertimbangkan saran itu begitu untuk kita datang ke RT ngaten nggih. mungkin ini tuh bisa kan nanti kita ada pertemuan lagi deh buat ini pendidikan kesehatan yang nanti mungkin perwakilan kan kalau bisa nggak bisa datang semua warga kan juga tempatnya nggak memungkinkan yang nanti perwakilan warga itu mungkin bisa menyampaikan pada saat PKK atau bisa lewat media lewat biar informasinya merata. Ini kan kami program juga beberapa kan banyak ya Bu ya. Jadi kan nanti kita rembuk lagi maksudnya yang pertama kan rencana awal kan kita memang harus mendatangkan gitu ya Bu, karena kan yang tadi yang berdasarkan data awal ada yang sudah minum obat, ada yang sibuk. Nah harusnya tuh orang-orang itu Bu yang datang gitu. Kalau di RT kan nanti kan manusianya beda lagi gitu. Sebenarnya yang wajib datang itu kan orang-orang yang tadi sudah ada nggak orang yang sudah tahu haji tapi Mbak Es ya maaf ya mungkin sudah menyiapkan apa tapi malah warganya tidak datang kan gimana saya gitu lah. Kalau tanggal 6 itu PKK RW terus ibu-ibu PKK RW itu katanya maksimal tanggal 10 ibu pertemuan. Jadi kan nanti bisa dikirimkan tanggal 6 apa 3 ada berapa RT nanti kan dibagi 2 itu malah saya kira bisa Mbak mau terlaksana jadinya yura repot tidak nyiapin apa-apa. Ya yang penting menyiapkan materi lah maksudnya kan. Kalau di PKK RW semakin desa RW. Tanggal 6 nanti RW sudah datang di RW. PKK RW. Jadi semua RT pasti datang di Semua ya jangan adik-adik semua datang. Ayo 2 aja udah 2 aja. Ini kalau kita kayak mau langsung ke ibu kan pertemuan RT sama ini kan Kalau mau
ya. Tanggal berapa mau mengadakan program itu? Ibu itu yang diundang. Jadi bukan ibu lain. Jadi kan sudah nyatet, oh Aminah RT berapa, RT berapa itu sudah dalam catatan. Jadi nanti yang diundang ya orang-orang itu. Ya begitu. Yang diundang orang-orang yang sudah bisa itu. nggak apa-apa gitu. Jadi orang-orang yang masalah. Mungkin kalau pendidikan kesehatannya bisa dicampur pas RT gitu. Tapi kalau yang untuk yoganya berarti kan harus datang ya. Mungkin nanti dibagi kan aja ya. Mungkin nanti kami koordinasikan lagi. Nanti kan ibu berarti juga sama saya ya Bu ya. Nanti kami sampaikan pas ada ada arisan juga nanti coba kalau misal ada program yang belum terlaksana ya Bu ya, nanti kita ada yang ke arisan, ada yang bikin itu gitu. Misalnya kan programnya kan tadi lumayan banyak kayak yang yoga gitu kan nggak bisa arisan sambil yoga kan nanti nah gitu paling nanti dibagi sih gitu. Ini terkait terapi yoga kan ini sasarannya ibu dengan balita karena masalahnya stres tadi itu karena kegiatan yang berulang. Nah ini kira-kira untuk terapi yoganya biar ibu bisa mengikuti dilaksanakannya dari apa? Untuk yoga itu untuk yoga yang tensi tinggi apa ibu yang hamil nggak? Ibu dan balita. Nggak ada yang hamil apa Mbak? Udah jarang ini yang hamil. Sama itu ibu dengan balita. Jarang sekarang Mbak. Tapi adik-adik ini sudah dapat jaminan kok. Ada berapa orang itu? Iya. Sama kalau ibu-ibu berkenan, maksudnya nanti kita kan selain ibu dengan balita sama ibu hamil sih boleh sih Bu kalau misal mau ikut semuanya pun nggak apa-apa, aku malah senang banyak peserta. Kira-kira yang pas Kira-kira hari apa ya Bu ya? Hari juga bisa akhir pekan. Karena ini punya kan Ya, yang kendalanya dia kerja itu Mbak. Sebenarnya sih Sabtu Minggu sih biasanya ini. Cuma yang tergantung ibunya. Yang diajak itu mau panjat dulu Mbak. Iya, itu aja. Ibunya akhirnya Sabtu Minggu. Sore kalau pagi kerja. Kan ngomong kayak gitu nak sore udah. Itu malah jadi Senin sampai Kamis sekolah. Sabtu Minggu datanya ke warung. Adik-adik menemukan yang hamil berapa? 3. 3 orang. Dari sebelah sini. Yang Gak ada yang meninggal ya? Apa kalau nggak meninggal? udah melahirkan itu apa orang? Kata melahirkan Mbak. Tempat ada. Tempat ada nggak? Ada tiga. Depannya Pak RT. Tapi nggak ada. Ada 2 itu. Nanti Mbak setelah kamu baru banyak yang hamil. Kemarin panas Mbak cuacanya. Ini kan mulai pandemi. Nah ini kayak dingin berbeda lagi. Saya produksinya sudah habis. Kayak gitu ya. Musim hujan Tapi turun nanti doang. idenya bisa kok Bu, biar ibu-ibu datang biar rame juga gitu loh Bu. selain yang punya balita Nggak juga apa-apa sebenarnya sih. Sudah minggu. Kan ibu-ibu kan stres juga pastinya kan. Yoganya yang ringan-ringan atau berat yoganya? Yang enggak kalau berarti paling ringan aja. Yang bisa dilakukan mandiri nanti kami ajarkan. izin menyampaikan kesimpulan dari musyawarah kita. Jadi rencana program yang akan kita atur itu yang pertama ada penambahan kader, lalu yang kedua koordinasi dengan kader untuk memfasilitasi warga RW 11 yang belum bisa datang ke posyandu lansia dan posyandu balita untuk bisa diperiksa secara mandiri di kader.
Lalu tentang pendidikan terkait hipertensi, pendidikan terkait stunting, dan terapi yoga. Terima kasih Mbak Ita atas penyampaian simpulan dan sarannya.